Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kehadiran para partisipan yang telah hadir pada siang hari ini. Siang ini adalah persembahan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI untuk masyarakat Indonesia, ya, yaitu berupa PAPDI webinar awam dengan judul Waspada Penyakit Cacar Monyet. Ya, jadi mungkin 1 bulan, 2 bulan terakhir ini banyak dari teman-teman yang mendengarkan atau sering mendengar kata-kata cacar monyet, ya. Mungkin ada yang baca di media sosial, ya, atau bahkan mendengarkan dari tetangga atau dari mana, ya. Ini memang webinar kali ini kami khususkan untuk masyarakat untuk dapat memahami di tengah banyaknya hiruk pikuk informasi saat ini. COVID yang sedang naik, ya, kasusnya sedang naik, lalu sekarang ada cacar monyet, ya. Nanti kita bisa dengar penjelasan dari Dr. Adityo Silo, spesialis penyakit dalam, konsultan topik infeksi, untuk menjelaskan lebih lanjut apa sih cacar monyet ini, ya, lalu apakah sudah masuk ke Indonesia gitu, ya. Kemarin ada yang bertanya seperti itu ke saya, lalu seberat apa yang harus kita waspadai, ya, itu nanti akan kita bahas secara lebih detail oleh Dr. Adit, dan nanti kita akan melakukan tanya jawab, ya. Sebelum kita meminta Dr. Adityo untuk memaparkan atau mengeluarkan seluruh ilmunya atau jurus-jurusnya, saya mohon kesediaan dari Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, untuk sebagai Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, untuk dapat memberikan sambutannya. Silakan, Dr. Eka. Baik, terima kasih Dokter Nadia atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dokter Adit, ya, ini adalah ahli infeksi tropik, ya, the rising star dari penyakit spesialis penyakit dalam. Beliau adalah ahli intervensi yang memang sedang naik daun, ya, diketahui atau dikenal oleh semua orang yang ahli dalam penyakit-penyakit infeksi seperti itu dari spesialis penyakit dalam. Dokter Nadia, terima kasih. Beliau adalah humas dari PAPDI, ya, dan PAPDI sendiri adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Dokter Nadia sudah sampaikan, ini adalah acara PAPDI webinar awam, ya. Jadi memang ini adalah persembahan dari PAPDI kepada masyarakat, di mana diharapkan acara ini bergulir dengan rutin ketika ada isu-isu yang harus kita diseminasikan, harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kenapa penting? Karena kami Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam merupakan perhimpunan di mana para dokter spesialis penyakit dalam itu berkumpul dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan di Indonesia. Dan salah satunya adalah tentang bagaimana penyakit-penyakit menular ini ada di Indonesia. Seperti itu. Ya, kita ketahui baru saja kita bukan melewati, ya, baru saja kita menyelesaikan beberapa gelombang dari COVID-19 yang kita tahu sekarang pun belum selesai. Nah, kemudian kita tahu ada ancaman baru di mana ada penyakit yang menjadi warning yang sudah disampaikan oleh Badan Dunia WHO dan beberapa negara yang disebut dengan cacar monyet, monkeypox, ya. Namanya sangat menyeramkan, yang dulu COVID katanya dari kelelawar, kemudian ini adalah cacar yang didapatkan dari monyet, gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa kondisi saat ini? Apa antisipasinya supaya kita tidak kena, ya, dan bagaimana kita bisa menghindari
penyakit ini. Nah, inilah yang akan dibahas oleh ahlinya, yaitu Dr. Adityo. Ya, Dr. Adityo ini sudah tidak diragukan lagi, memang ahli terhadap penyakit infeksi, sehingga dia akan membahas betul-betul bagaimana cacar monyet ini kejadiannya, dan kami harapkan nanti akan ada diskusi yang interaktif dari Bapak Ibu sekalian kepada Dokter Adit, bisa tanya apa saja tentang cacar monyet ini. Dan tentu setelah kesadaran dari masyarakat ini sudah baik ya, dari cacar monyet ini kita tahu seperti apa, kita akan tahu bagaimana mencegahnya. Untuk itu kita akan mengajak bersama-sama masyarakat untuk sama-sama kita mencegah jangan sampai cacar monyet itu ada dan menyebar di Indonesia. Nah, ini penting sekali, butuh kerjasama dari kita. Dan kita tidak akan pernah bisa mencegah, mengobati kalau kita tidak mengenali. Dan untuk mengenali, salah satunya adalah kita mengikuti webinar awam ini. Dari peserta yang saya dapat laporan, terdaftar sekitar 600 orang. Dan ketika terdaftar 600 orang, saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini ya, mudah-mudahan bisa sampai 600-an orang ini bisa menyampaikan kepada keluarganya, saudaranya, tetangganya, siapa saja tentang cacar monyet ini. Jadi jadilah kita agent of change ya, bagaimana kita menyadarkan masyarakat supaya kita tetap waspada terhadap cacar monyet khususnya dan penyakit-penyakit menular lainnya pada umumnya. Dan ini merupakan konsen kita PABDI supaya masyarakat paham tentang kondisi-kondisi penyakit yang memang bisa menjadi ancaman bagi kita. Cukuplah COVID-19 yang sudah kita jalani selama 2 tahun lebih menjadi ancaman dan hal yang menakutkan bagi kita. Jangan sampai ditambah lagi ada penyakit-penyakit lain. Dan Bapak Ibu sekalian lihat, kami tetap memakai masker karena kita tetap mempertahankan protokol kesehatan. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit yang pada akhir-akhir ini mengepung kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar, dan kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam mengucapkan terima kasih kepada Dokter Adit, Dokter Nadia, dan semua pihak yang menjadikan acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar, dan sekali lagi kami mohon Bapak Ibu menjadi agen-agen yang bisa menyebarkan pengetahuan ini kepada siapa saja, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang didapat dari ahlinya, tidak hoax ya, yang pada intinya kita meningkatkan kewaspadaan, tapi tidak menjadi panik karena kita tahu apa sebenarnya, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana kita mengatasinya. Sekian dari saya, selamat berwebinar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Eka atas sambutannya. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Dr. Eka juga sudah sedikit banyak menyinggung apa saja yang harus kita perhatikan dalam menanggapi isu-isu terbaru ya, yang dalam hal ini kami mengangkat adalah cacar monyet ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, untuk memulai presentasinya. Dr. Adit ini adalah seorang ahli infeksi, jadi ahli penyakit infeksi. Ahli penyakit infeksi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dari spesialisnya sekolah penyakit dalam dulu, spesialis penyakit dalam dulu. Habis itu sekolah lagi ngambil spesialis infeksi, penyakit infeksi dan penyakit tropis ya. Jadi semua penyakit-penyakit yang kaitan dengan infeksi atau penyakit tropis seperti malaria, demam berdarah itu ahlinya Dr. Adit. Nah, kali ini juga Dr. Adit ini
2 tahun ini sangat terkenal karena ada COVID ini, jadi beliau udah fansnya jadinya banyak sekali karena memang COVID ini menimbulkan banyak hal-hal baru, baik dari sisi kehidupan kita sebagai manusia, juga dari sisi kami sebagai tenaga medis. Banyak sekali yang kami gali bersama, yang kemudian kami share bersama atau kami share kepada masyarakat luas terkait berbagai macam hal yang terkait dengan COVID ya. Dan kali ini kami harapkan juga Dr. Adit bisa mengeluarkan ilmunya untuk kita bersama-sama mewaspadai apa itu cacar monyet. Silakan Dr. Adit. Dr. Adit ini adalah staf medik di Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, bagian penyakit dalam tropik infeksi. Silakan Dr. Adit. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada PB Pabdi yang telah mengundang kami untuk berbagi pada siang hari ini pada forum yang sangat baik, yaitu Pabdi Webinar untuk awam yang kita sama-sama meyakini ini adalah ajang forum yang baik untuk kita sama-sama berdiskusi secara langsung. Mudah-mudahan slide-slide yang sudah kami siapkan nanti dapat bisa dimengerti dengan mudah dalam rangka memberikan informasi yang sederhana dan baik terkait dengan penyakit cacar monyet yang saat ini lagi banyak booming di mana-mana ya informasinya. Dan tentu kepada Bapak Sekretaris Jenderal Dr. Eka Ginanjar atas pembukaan dan introduksinya, ya terima kasih untuk perkenalan dan hal-hal yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh beliau, dan tentu Dr. Nadia yang akan memoderatori kegiatan kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Baik, mudah-mudahan saya bisa terlihat. Halo? Ya, sudah ya. Baik, saya mulai kegiatannya. Materi yang diberikan kepada saya adalah waspada penyakit cacar monyet. Jadi judulnya ini dibilangnya waspada, tapi sebetulnya kita perlu membedakan antara waspada dan panik ya. Kalau waspada itu artinya kita paham dan berusaha untuk tahu apa yang harus kita kerjakan, tapi kalau panik barangkali nanti malah memberikan hal yang tidak baik. Jadi saya mulai dari beberapa pembukaan yang memang sudah sama-sama kita lihat dari mass media di seluruh dunia, bahwa saat ini WHO sudah menyatakan penyakit monkeypox ini sebagai suatu emergensi, kegawat daruratan ya di ranah publik dan patut mendapatkan perhatian dari seluruh dunia, atau bahasa Inggrisnya dibilang Public Health Emergency of International Concern. Jadi artinya WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia memberikan arahan dan perhatian khusus terhadap penyakit ini, sehingga kita semua juga jangan sampai ketinggalan gerbong, ketinggalan kereta untuk tidak mewaspadai penyakit ini. Jadi awalnya monkeypox sudah mulai terangkat di pemberitaan, dan WHO sudah menyatakan sebagai outbreak atau wabah di banyak negara, makanya dibilang multi-country outbreak, jadi wabah di banyak negara, yang kemudian pada saat dilakukan evaluasi lanjutan, ternyata laporan-laporan kasus yang diperoleh per 2022 ini ternyata melibatkan kelompok tertentu. Yang kelompok tertentu ini barangkali memiliki faktor risiko yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya kontak erat itu terjadi lebih erat. Dan hingga pada akhirnya setelah mengikuti perkembangan, baru pada tanggal 23 Juli 2022, seperti yang tadi saya singgung, WHO mendeklar sebagai PHEIC atau Public Health Emergency of International Concern. Jadi artinya dikatakan sebagai suatu emergency pada ranah komunitas dan patut mendapatkan perhatian dari seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena ternyata dari ke-6 regio WHO di seluruh dunia, nampaknya kasus ini sudah terlaporkan. Nah, kalau tak kenal, tentu kita tidak, ya bukan tak kenal maka tak sayang ya, tapi kalau nggak kenal, tentu kita nggak tahu nih apa musuh kita gitu ya. Jadi bukannya sayang gitu, tapi kita mungkin masih tahu nih apa musuh kita gitu ya. Nah, virus itu sebetulnya banyak sekali, Bapak Ibu, banyak sekali. Contohnya seperti disinggung Dr. Eka, COVID-19, tadi Dr. Nadia juga singgung, itu juga termasuk salah satu golongan virus. Demam berdarah penyebabnya pun virus, influenza penyebabnya pun virus,
cacar air, dan selanjutnya pun penyebabnya virus. Barangkali kita sering mendengar atau sering melihat di lingkungan kita selama ini, mungkin terutama kelompok anak-anak terkena penyakit cacar. Sebetulnya apa yang kita sering lihat di lingkungan kita dalam kondisi sehari-hari gitu ya, selama ini kita kenal sebagai cacar. Sebetulnya yang kita kenal keseharian sebagai cacar itu adalah ini nih, Bapak Ibu, yaitu penyakit cacar air atau chickenpox yang disebabkan oleh karena virus Varicella zoster ya, yang kalau dirunut-runut dia berasal dari family Herpesviridae. Jadi ada nomenklatur tersendiri untuk penyebab virus cacar air yang memang saat ini tentu kita masih dapati di lingkungan kita. Tapi untuk penyakit monkeypox, ternyata urutan familinya itu jauh sekali berbeda dengan famili yang menghasilkan chickenpox. Yaitu kalau untuk cacar monyet, maaf, bukan cacar air, cacar monyet, penyebabnya adalah berasal dari famili Poxviridae. Jadi familinya jauh berbeda. Tentu kita dari sini aja sudah bisa membayangkan tentu nanti nomenklaturnya jauh berbeda, maka tentu rentetan ceritanya pun berbeda gitu ya. Nah, cacar monyet yang saat ini kita bicarakan itu berasal dari famili Poxviridae. Yang kalau dirunut-runut, dia termasuk ke dalam genus Orthopoxvirus, yang kalau dirunut-runut lagi, ternyata dia bertetangga atau bersepupu dengan virus variola. Nah, virus variola inilah yang kita kenal sebagai the true cacar gitu ya. Yang namanya cacar, penyakit cacar itu ya penyakit smallpox yang disebabkan oleh karena virus variola. Sementara keluarga dari virus variola ini termasuk diantaranya monkeypox. Nah, dalam hal ini ya, monkeypox kita kenal sebagai cacar monyet. Kenapa disebut monkeypox? Nanti kita akan singgung. Kenapa disebut chickenpox? Nanti kita juga akan singgung. Gitu ya. Jadi artinya ada perbedaan dari asalnya sehingga mungkin kita mencampur gitu ya. Sementara untuk penyakit cacar yang sesungguhnya atau smallpox ini dikatakan sudah tereradikasi secara total dari seluruh dunia sejak tahun 1980 dan itu oleh keberhasilan dari vaksinasi. Jadi maka dari itu vaksin untuk cacar ini nampaknya efektivitasnya baik sekali karena dengan vaksinasi yang efektif mampu mengeradikasi penyakit smallpox. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, ternyata cacar monyet ini betul-betul berbeda dengan COVID. Di mana kalau COVID itu semuanya itu serba baru. Kita semua sama-sama belajar dari titik nol. Saya ingat betul waktu itu kami juga diundang oleh PABDI webinar awal memberikan materi bulan Januari Februari 2020 yang kemudian ternyata bulan Maret 2020 kemudian dideklar dan ternyata kita harus banyak belajar dan berlari untuk mengejar informasi-informasi yang ada. Tapi nampaknya untuk cacar monyet tidak demikian. Karena kalau dirunut-runut, kasus cacar monyet pada manusia itu sudah terdeteksi pertama kali sejak tahun 1970. Tapi kenapa sih dibilang cacar monyet? Ternyata kalau ditarik mundur lagi sampai tahun 1958, berarti di sinilah kira-kira gitu ya, kita bayangkan. Di sini terjadi suatu outbreak cacar yang didapati pada kelompok monyet di suatu laboratorium kesehatan gitu. Jadi ada monyet yang mungkin dijadikan bahan penelitian dan yang lain-lain gitu ya di laboratorium kesehatan. Pada saat itu ternyata mereka terdampak dengan suatu penyakit cacar yang kemudian disebut sebagai penyakit cacar monyet 1958. Tapi kemudian baru kurang lebih 11 tahun kemudian tahun 1970 bahkan kasus cacar monyet pada manusia pertama kali dilaporkan. Dan kalau kita lihat rentetan laporan-laporan yang ada, hampir seluruhnya itu dilaporkannya dari negara-negara di Afrika. Maka dari itu, negara Afrika Barat dan negara Afrika Tengah dikatakan sebagai regio WHO yang merupakan tempat endemis dari penyakit cacar monyet ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, kasusnya itu sedikit sebetulnya. Ya per tahun bisa dibilang kasusnya hanya 1, 2, dan selanjutnya gitu. Baru kemarin agak meningkat sedikit di tahun 2018, 2019 yang waktu itu juga kita sempat berbicara juga tentang penyakit ini, tapi nampaknya kasusnya tidak seperti yang saat ini kita hadapi. Jadi kembali lagi kami highlight cacar monyet bukanlah penyakit yang baru, jadi berbeda dengan COVID. Sementara untuk perkembangan yang kita dapatkan di tahun 2022 ini, yang tadi kalau kita lihat penambahan kasusnya relatif tidak terlalu banyak, meskipun selalu ada di Afrika Barat dan Tengah, tapi tahun 2022 ini uniknya, ternyata laporan itu dilaporkan dari negara non-endemis, jadi bukan negara tempat asalnya, yaitu dari United Kingdom, dari Inggris gitu. Dimana dikatakan dari tanggal 6 Mei ada 1 kasus, kemudian ada 13 Mei ada penambahan kasus,
dan selanjutnya, dan kemudian ternyata laporannya mulai bermunculan juga di beberapa negara-negara non-endemis lain di Eropa dan Amerika. Jadi dengan penambahan kasus yang banyak di tempat-tempat yang non-endemis, hingga akhirnya pada tanggal 23 Juli WHO mengatakan cacar monyet ini sebagai PHEIC yang tadi kita sudah sama-sama singgung. Sehingga oleh karena itu kita bisa melihat dunia semua bergerak untuk api ini semenjak WHO mendeklar sebagai PHEIC. Jadi PHEIC itu tidak sama seperti pandemi. Kalau pandemi itu dampaknya sudah sangat luas, nyata, dan menimbulkan kesehatan yang masif. Tapi kalau PHEIC ini belum seperti pandemi, tapi ada kewaspadaan yang harus ditingkatkan. Dan oleh karena itu, PAPDI sebagai organisasi profesi yang besar di Indonesia berupaya untuk menyikapi ini dengan memberikan informasi yang diharapkan baik dan tepat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi arahan kita untuk bersikap setelah ini. Nah, setelah kita mendengar rentetan cerita tadi, maka kita bisa membayangkan kenapa WHO sampai mengangkat isu ini sebagai PHIC, karena ternyata kebanyakan kasus baru yang dilaporkan, yang tadi sebelum itu lebih banyak dilaporkan isolated di Afrika, ternyata sekarang udah mulai bermunculan di negara di luar Afrika, terutama tadi di Eropa dan Amerika. Oleh karena itu ini menjadikan perhatian. Dan yang kedua, ternyata pada perkembangannya ada beberapa gejala yang sepertinya kok tidak khas ya, seperti gejala-gejala yang sebelumnya. Bukan tidak khas total, sama, tapi ada beberapa yang agak berbeda. Nah, ini juga yang kemudian menjadi perhatian bagi kita semua untuk dapat dicermati bersama. Dan ini ya pemberitaan dari CDC, kemudian juga tentu WHO dan beberapa mass media, penambahan kasusnya banyak sekali. Tapi memang kita bersyukur terkait dengan angka kematian relatif tidak tinggi. Jadi penyakit ini saat ini memang sedang booming, tapi angka kematiannya relatif tidak tinggi. Dan kenapa menjadi perhatian? Karena dilaporkan terutama pada negara-negara yang tidak endemis. Dan ini adalah sebarannya, kita bisa lihat bahwa ini adalah regio-regio WHO, Eropa adalah regio WHO yang terbanyak melaporkan kasus, ya. Tadi contohnya United Kingdom, kemudian negara di Amerika, dan beberapa negara lain, tentu di Afrika, tentu ini selalu ada. Lantas bagaimana dengan Indonesia, negara kita tercinta? Kan pada tanggal 8 Agustus yang lalu, ini saya kutip dari mass media, saya screenshot saja, judulnya seperti ini, apakah benar ada? Dan ternyata begitu dibaca-baca, kita syukur alhamdulillah hasil yang sempat dicurigai ada 11 kasus monkeypox ini ternyata begitu dikaji lebih lanjut, ternyata hasil uji diagnostik test yang mendefinitifkan ini ternyata hasilnya negatif. Jadi bukan cacar monyet, tapi dikatakan cacar air. Apa itu cacar air? Tadi saya sudah singgung pada slide sebelum ini. Jadi sekali lagi kita syukuri bahwa hingga saat ini nampaknya kasus monkeypox masih belum ada di negara kita. Nah, tadi kita sudah menyinggung apa perbedaan gejala yang ada pada monkeypox di 2022 ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, itu penularannya itu memang lebih banyak direct close contact dengan permukaan tubuh dan yang lain-lain. Maka kalau dilihat daerah-daerah yang terdistribusi pada kasus-kasus sebelumnya itu ada pada daerah wajah, lengan, tubuh, dan selanjutnya. Lesinya juga berupa makula, papula, vesikel, pustula, dan selanjutnya. Ini nanti kita akan singgung setelah ini karena saya akan memberikan gambarnya. Dan lesi itu kelainan ya. Kelainan pada kulit dikatakan pada periode sebelum ini jumlahnya banyak. Tapi pada periode outbreak yang terjadi di London yang baru-baru ini, ternyata lesinya sama, cuman prosesnya tidak sejalan, tidak seirama. Jadi munculnya itu suka-suka gitu. Harusnya kan dari makula, papula, vesikel, pustula. Tapi kalau untuk yang sekarang urutannya bisa berbeda, jadi nggak sejalan seirama. Meskipun jumlah lesinya, jumlah kelainannya kalau dihitung ternyata rata-ratanya tidak banyak. Tapi pada saat dilihat lokasi, nah ini yang menjadi keunikan, ternyata daerah genital dan perianal termasuk daerah-daerah yang didapati kelainan lebih sering pada kasus-kasus yang ada di London. Ya, barangkali ini tadi berkaitan dengan populasi tertentu pada saat itu yang sudah didapatkan. Tapi kemudian karena keluhan lainnya sama, maka adanya pembesaran kelenjar getah bening dan demam ini tetap menjadi keluhan penyerta yang harus diwaspadai. Nah, setelah kita berdiskusi sejauh itu, kita perlu tahu, jadi bagaimana sih cara penularannya?
Jadi Bapak Ibu perlu paham bahwa monkeypox ini tadi kita sudah singgung, asal muasalnya tahun 1958 itu adalah dari sekelompok monyet yang ada di laboratorium kesehatan. Maka pada saat kita belajar lebih jauh dari klasifikasi virus ini, memang dinyatakan bahwa monkeypox ini itu asalnya adalah zoonosis. Jadi kalau zoonosis itu artinya host utamanya ini adalah pada hewan. Jadi bukan pada manusia host utamanya. Agak berbeda dengan varicella zoster ya, chickenpox, di mana host utamanya memang pada manusia. Nah, kalau monkeypox ini host utamanya tadi pada hewan. Hewannya apa? Tidak hanya monyet, tapi beberapa rodent dan selanjutnya hewan-hewan yang kita lihat di sini ini dapat menjadi sumber penularan. Lantas bagaimana caranya hewan-hewan ini bisa menular ke manusia? Tentu harus ada interaksi dari manusia itu ke hewan yang terinfeksi. Mekanismenya seperti apa? Nanti kita bisa lihat pada slide setelah ini. Nah, setelah manusia itu terinfeksi dari hewan dengan cara penularan tertentu, pada saat dia berkontak dengan manusia yang lain dalam jarak yang dekat dan dalam periode yang lama, dan kemudian ada kontak dari droplets-nya, ada kontak dengan kelainan kulit yang ada. Jadi si manusia orang yang lain ini berkontak dengan droplets, dengan nempel-nempel dengan kulit yang lagi luka dan selanjutnya, dan yang masih jadi tanda tanya sampai saat ini adalah mengenai penularan dari seksual. Itu semua akhirnya memungkinkan untuk si manusia yang berikutnya dapat tertular. Tapi kata kuncinya ini harus ada kontak yang erat ya. Jadi close contact, direct close contact. Jadi kontak erat dan langsung dan erat dan lama berarti. Nah, ini yang menjadi kunci bagaimana itu bisa menular dari manusia ke manusia. Dan setelah yang tertular berikutnya ini misalnya ibu hamil, nah ini laporan yang unik dikatakan ternyata ibu hamil yang terinfeksi dapat menularkan atau meneruskan virus ini ke janin ya. Jadi ini transmisi vertikal patut mendapatkan perhatian. Tadi kita sudah singgung bagaimana cara penularannya dari hewan ke manusia. Jadi harus ada penularan dari hewan ke manusia dulu sebagai first degree transmission. Jadi itu bisa melalui cakaran, gigitan, dan selanjutnya jadi kontak dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Tapi hati-hati, mengkonsumsi hewan yang terinfeksi ini juga ternyata dapat meningkatkan risiko. Tapi mengkonsumsi yang seperti apa? Mengkonsumsi daging hewan liar yang tidak dimasak matang. Dan kita bisa membayangkan kalau di Afrika barangkali dengan hutan belantara dan selanjutnya masyarakatnya memang masih berburu, hewan buruannya dimasak dengan tidak matang dan akhirnya dikonsumsi, itu bisa menjadi sumber penularan yang penting di sana. Oleh karena itu, inilah metode utama untuk terjadi penularan dari hewan ke manusia. Setelah manusianya terinfeksi dan dia bercengkrama dengan manusia yang lain, disitulah risiko transmisi antar manusia dapat terjadi. Tapi kembali lagi kata kuncinya harus direct close contact. Jadi kontak langsung erat dan dekat. Dengan apa? Dengan droplets-nya, dengan luka-luka di kulitnya, atau mungkin kalau dia ada luka kulit nempel-nempel di spray, spraynya dipegang dan kita ada luka juga di kulit, itu juga dikatakan bisa menjadi sumber penularan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham, kalau kita melihat ini nampaknya cara penularannya tidak semudah COVID. Kalau COVID itu kan droplet saja kita ngobrol gini aja dalam jarak tertentu itu bisa tertular. Tapi kalau monkeypox itu kayaknya harus dekat dan erat dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan setelah virus itu dapat masuk ke tubuh kita, maka virus itu akan mencari sel untuk dapat diinfeksi dan kemudian setelah itu dia akan menyebar. Nah, proses penyebarannya ternyata melibatkan kelenjar getah bening. Nah, itulah kenapa salah satu gejala yang khas dikatakan untuk monkeypox adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selain demam, pembesaran kelenjar getah bening disertai dengan kelainan-kelainan yang ada di kulit. Ya, saya kira inilah kenapa itu menjadi penting. Lantas berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini seringkali ditanya nih, berapa lama sih sebetulnya penyakit ini semenjak masuk bisa akhirnya menimbulkan rasa atau manifestasi sakit gitu. Nah, ada yang namanya masa inkubasi, Bapak Ibu. Jadi apa yang dimaksud dengan masa inkubasi? Jadi masa inkubasi itu adalah masa masuknya virus ke dalam tubuh kita. Tapi pada saat ini pasien itu masih tidak bergejala. Kenapa? Karena masa inkubasi ini adalah proses yang dibutuhkan oleh virus untuk berproses dalam tubuh kita dulu. Jadi entah dia menginfeksi sel, dia memperbanyak diri, dan selanjutnya. Istilahnya dia menyiapkan tentaranya gitu ya, masa inkubasi. Baru setelah periode tertentu, maka pasien bergejala. Jadi pada saat masa inkubasi, kita bisa lihat ternyata semenjak orang kemasukan itu lebar sekali, bisa dari 5 hari sampai 21 hari. Jadi masa inkubasinya itu kalau dirunut-runut ternyata bisa sampai 3 minggu sebelum dia bergejala. Jadi bisa dibayangkan 3 minggu itu bukan waktu yang singkat gitu ya, jadi panjang ini masa inkubasinya. Nah, setelah dia melewati masa inkubasi, pasien bergejala.
ada 2 fase gejala yang muncul, yaitu fase prodromal atau fase awal, dan fase prodromal ini berlangsung range-nya 1-5 hari. Apa yang dimaksud dengan fase prodromal atau fase awal? Yaitu gejala-gejala awal sebelum lesi kulitnya muncul. Jadi sebelum lesi kulit muncul, pasien udah mulai demam, sakit kepala, badannya sakit, nyeri otot, dan kemudian ada limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Dan setelah dia melewati fase prodromal atau fase demam ini, akhirnya dia masuk ke fase berikutnya, yaitu fase erupsi. Erupsi apa? Bukan erupsi gunung meletus, bukan. Tapi erupsi kulit, yaitu kelainan-kelainan kulitnya muncul. Dan ini berlangsung lebih lama. Kalau tadi fase demam itu 1-5 hari, fase erupsi ini bisa sampai 2-3 minggu. Nah, disinilah kita mulai bisa mengenali bahwa jangan-jangan dia monkeypox setelah erupsi kulitnya muncul. Karena kalau sebelum erupsi kulit muncul, tentu kita nggak tahu ini demam apa ya, karena orang demam kan bisa macam-macam. Tapi begitu kelainan kulit muncul, baru kita bisa berpikir, oh jangan-jangan ini cacar monyet. Ini sengaja saya tampilkan di sini, ini adalah translasi dari sini, supaya Bapak Ibu tahu bahwa kami betul-betul mengambil dari WHO untuk perjalanan penyakit ini. Jadi kami upayakan baku menurut literatur yang paling baik. Dan ini adalah gambaran klinis yang khas dan klasik sebagai kelainan kulit pada cacar monyet. Jadi kalau bisa dilihat, itu bintilnya besar-besar, Bu. Jadi kalau pernah lihat cacar air yang sekarang, rasanya bintilnya nggak sampai sebesar-besar ini. Dan kalau dilihat manifestasi pada kulitnya itu luas sekali, banyak yang terlibat. Dan untuk diketahui, karena kami dokter di Indonesia tentu belum pernah hadapan langsung dengan kasus ini, jadi kami semua saya meyakini belum ada pengalaman klinis yang bertemu langsung dengan kasus cacar monyet, karena memang kasusnya nggak ada, tapi kita bisa belajar dari pengalaman yang ada di negara lain, dan kebetulan cacar monyet ini sudah ada dari tahun 70-an. Jadi kita bisa lihat lesinya, kelainan kulitnya seperti ini, ya. Yang kayak gini nih, kalau udah melenting dan agak keruh, ini namanya pustula. Kalau dia melenting dan masih bening, itu namanya vesicle. Kalau dia pecah sampai ada korengnya kecil-kecil kayak gini nih, hitam-hitam di tengah, itu namanya krusta. Jadi udah mulai terjadi scabs di sana. Nah, yang bendol ini nih, Bu, yang benjol, ini yang namanya tadi limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Dan pembesaran kelenjar getah bening tentu bisa di mana-mana, nggak cuma di leher bagian depan misalnya, atau di ketiak, dan yang lain-lain itu bisa ada. Lantas bagaimana tampilan cacar monyet yang saat ini muncul di 2022? Nampaknya sih tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, tapi dari laporan-laporan ada satu kekhususan di mana area-area genital ya seperti perianal dan selanjutnya ini ternyata merupakan bagian-bagian juga yang dapat bermanifestasi gitu sebagai tempat lesinya. Kalau yang sebelumnya area anal, area genital itu tidak, tapi di sini dari laporan-laporan yang ada itu dikatakan bisa sebagai manifestasi. Dan ternyata kelainan nggak cuma di kulit, tapi di mukosa, di lidah, di palatum, jadi mulut bagian atas, dan selanjutnya itu juga bisa ada manifestasi. Nah, yang jadi permasalahan adalah bisa nggak sih penyakit ini menimbulkan komplikasi? Ternyata pada populasi pasien tertentu yang memiliki daya tahan tubuh rendah dan selanjutnya, ternyata bisa. Dan manifestasi komplikasinya ini cukup luas, karena dia multi organ, ya bisa potensi multi organ, sampai menimbulkan infeksi di paru-paru, infeksi pada kulit tentunya, dan bahkan dikatakan salah satu kasus bisa sampai ke ensefalitis atau sampai ke otak. Tapi saya kira kasusnya barangkali tidak banyak tentu. Dan ini adalah contoh laporan yang khas sekali bagaimana lesi-lesi itu harusnya berprogres. Jadi dari mulai enantem, jadi kemerahan tipis, kemudian kemerahan jadi plak, jadi makula begitu. Kemudian ada tonjolan sedikit papula, kemudian berubah jadi lenting yang berisi air, kemudian lenting berisi air tadi itu menjadi keruh atau pustula, dan kemudian di permukaannya pecah menjadi koreng, dan akhirnya scabs-nya lepas. Gitu ya. Kurang-kurang lebih gambarnya seperti ini, dan kalau ternyata pasien itu dalam kondisi baik, penyakitnya sembuh sendiri, maka lesi-lesi yang tadinya ada itu kemudian bisa pulih dan mungkin menyisakan sedikit kelainan saja. Dan ini kalau dilihat laporan kasus dari salah satu pasien yang berperilaku LSL ya, artinya perilaku seksual menyimpang ya dari laporan ini, dan dia berhubungan dengan tidak menggunakan kondom katanya. Ini saya hanya mengutip saja dari literatur. Lantas bagaimana caranya kita bisa melakukan diagnosis atau mencurigai kasusnya? Jadi kita syukur alhamdulillah lagi bahwa Kementerian Kesehatan kita sudah bertindak dengan cepat dan sigap untuk menyiasati ini. Saya kira COVID-19 kemarin betul-betul menjadi pembelajaran kita semua, di mana kita harus bergerak cepat supaya tidak tertinggal kereta. Nah,
Pada prinsipnya, kita mencurigai jangan-jangan pasien itu adalah pasien cacar monyet. Kapan? Apabila kita ketemu pasien dengan ruam akut. Jadi tadi seperti saya sampaikan, sebelum ada kelainan di kulit, tentu kita nggak bisa mencurigai, karena orang demam aja itu bisa macam-macam. Tapi begitu demam dan kelainan kulit yang berupa lesi-lesi seperti tadi, kita harus berpikir, kira-kira ini cacar monyet bukannya? Dan kemudian kelainan itu ditambah dengan satu gejala berikut. Jadi bisa demam, bisa sakit kepala, bisa limfadenopati atau kelenjar getah bening, dan selanjutnya. Dan kita juga harus berupaya dulu untuk menyingkirkan kemungkinan yang lain. Bisa nggak kita menjelaskan penyakit ini sebagai suatu herpes simplex, sebagai suatu cacar air misalnya, dan selanjutnya. Manakala kita tidak bisa menjelaskan itu dengan penyakit yang sering kita hadapi, maka itu masuk kriteria suspek. Apabila kriteria suspek ini memenuhi tambahan kriteria epidemiologis, jadi artinya memang betul pasien mengaku pernah berkomunikasi tatap muka langsung dengan orang yang juga ternyata dicurigai cacar monyet atau dicatatkan cacar monyet, atau dia riwayat pergi ke daerah yang endemis cacar monyet dan selanjutnya, itu dikatakan sebagai probable. Tapi kapan kita bisa mengatakan ini pasti cacar monyet? Sama seperti COVID, pada saat dia di swab dari lesinya, kemudian tes PCR dan hasilnya positif monkeypox. Baru kita bisa bilang ini pasti cacar monyet. Ya, jadi diagnostik caranya sebetulnya sama dan mirip seperti COVID-19. Dan siapa yang dimaksud dengan kontak erat, yaitu mereka-mereka yang berinteraksi langsung dalam kontak dekat dan erat dalam waktu yang cukup lama dengan orang yang dicurigai, orang yang probable atau orang yang terkonfirmasi monkeypox, gitu ya. Jadi ini adalah definisi kontak erat terkait dengan monkeypox. Sehingga kalau disederhanakan, konfirmatif yang pasti itu kalau tes PCR-nya positif, probable kalau suspek ditambah dengan kriteria epidemiologi dan faktor risiko, sementara suspek kalau kita ketemu pasien dengan ruam, ada gejala penyerta, dan tidak bisa membuktikan dengan penyebab-penyebab penyakit yang lain. Nah, ini yang tadi saya coba singgung mengenai PCR. Kalau COVID, PCR-nya diambil hanya dari nasofaring, oronasofaring. Tapi kalau untuk cacar monyet, ternyata tidak hanya dari nasofaring, tidak hanya dari tonsil, tapi bisa juga terutamanya dari kelainan-kelainan yang ada di kulit. Bahkan korengnya pun ini juga bisa dilakukan pemeriksaan PCR. Ya. Sementara untuk ELISA ini untuk mendeteksi antibodi, jadi mungkin ini juga bisa menjadi opsi, tapi ini barangkali kita harus tunggu karena sampai buku ini diterbitkan dari Kementerian Kesehatan nampaknya tes ELISA itu belum. Lantas siapa yang harus diuji? Ya tentu semua kasus suspek, jadi semua suspek harus dipastikan. Dan tentu yang paling penting berikutnya adalah pada saat kita mencurigai, kita harus menelpon dan menghubungi orang-orang yang berkepentingan dan dapat membantu kita untuk menata laksana lebih lanjut, yaitu mungkin Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan selanjutnya. Karena dari Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan alur. Dan ini saya coba ambil dari WHO, ya, clinical pathway. Jadi pada prinsipnya kalau orang yang dicurigai cacar monyet datang berobat ke dokter, dokter akan melakukan evaluasi, dan salah satu evaluasi yang akan dievaluasi dinilai adalah ada tidaknya pasien itu termasuk ke dalam populasi yang rentan. Jadi kalau dia sampai terkena, maka risiko komplikasinya akan lebih besar. Seperti yang tadi sudah disinggung di slide sebelumnya. Siapa itu populasi rentan terhadap komplikasi? Yaitu pasien anak-anak, terutama kalau usia di bawah 10 tahun, pasien usia lanjut, pasien dengan kekebalan tubuh turun, dan hati-hati pasien hamil. Kenapa? Karena risiko untuk menularkan kepada janinnya akan besar. Jadi kalau ini sampai terdampak, maka kita harus lebih hati-hati dalam menata laksana. Karena kembali lagi, ini adalah virus. Virus itu bisa sembuh dengan sendirinya sebetulnya. Maka kalau dia tidak termasuk populasi rentan dan kondisi penyakitnya juga tidak terlalu berat, maka dari WHO mengatakan boleh kita home care, home isolate. Tapi tentu ini kalau memang sampai kasusnya ada dan banyak. Kalau tidak, tentu karantinanya itu mengikuti aturan main yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pasti akan ada tempat yang dituju untuk melakukan karantina. Jadi kita harus patuh dan mengikuti aturan main itu. Lantas bagaimana kita bisa mencegah penyebaran? Ya tentu kita sekarang berdoa, bersyukur bahwa kasusnya belum masuk ke Indonesia dan mudah-mudahan tidak masuk. Tapi pun kalau sampai masuk, ya kejujuran dan proses karantina itu menjadi penting. Karena kalau kita tidak karantina, tidak isolate, maka ada potensi dia akan menyebar kemana-mana. Seperti disampaikan Dr. Eka tadi, bahwa kita penting untuk mencegah dari awal. Dan kemudian tentu bagi seluruh tenaga kesehatan yang membantu, sama seperti COVID, APD, ini menjadi pelindung yang paling utama. Lantas pertanyaan yang juga tidak kalah sering, ada nggak sih vaksin, ada tidak obatnya? Kalau untuk obat antivirus, nampaknya saat ini masih belum ada, tapi masih terus dicari.
Dan sifat pengobatannya karena dia virus, maka simptomatik dan suportif. Sementara vaksin, kalau tadi kita lihat dari pembagian klasifikasi, sengaja itu saya tampilkan di awal, ternyata antara smallpox, ya penyakit cacar, dan penyakit monkeypox itu berasal dari derivat yang sama, dari kelompok Poxviridae. Makanya kita nggak bingung, nggak kaget kalau ternyata vaksinasi terhadap smallpox yang sudah berhasil mengeradikasi penyakit ini pada 1980, ternyata memiliki efektivitas juga yang cukup baik, 85% terhadap monkeypox gitu. Maka dari itu nampaknya untuk vaksinasi kita lebih punya harapan yang besar. Dan oleh karena itu memang sudah ada beberapa vaksinasi yang dikembangkan dan terus diupayakan oleh dunia. Ada ACAM 2000 dan juga ada vaksin varian Nordic, sama-sama menggunakan live vaccinia vaksin, yang satu betul-betul hidup, yang satu dilemahkan. Jadi artinya untuk opsi vaksinasi nampaknya kita memiliki titik terang. Tapi barangkali harus persiapkan dan selanjutnya. Sementara kalau antivirus, ini masih di belakang, tapi ada beberapa obat yang sedang diuji, yaitu tecovirimat, kemudian cidofovir dan imsidofovir. Ini adalah beberapa antivirus yang saat ini sedang diuji dan dievaluasi terkait potensinya untuk digunakan sebagai obat anti monkeypox. Dan ini saya kira hal penting yang juga harus sama-sama kita lihat dan kita syukuri, ternyata tidak hanya Kementerian Kesehatan, IDI pun sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh dokter di Indonesia ini sudah melakukan sikap yang hebat, cepat, dan tanggap ya dengan membentuk Satgas Monkeypox dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi di mana untuk pemerintah tentu upaya untuk menjaga jangan sampai masuk dengan screening di pintu masuk negara kita, kemudian mengembangkan laboratorium jejaring dan juga mengendorse edukasi kepada masyarakat termasuk seperti yang kita kerjakan sekarang agar dapat memberikan pemahaman yang baik dan tepat. Sementara untuk tenaga kesehatan tentu awareness, tapi awareness ini juga tentu melalui edukasi. Jadi kita bisa lihat nih, untuk pemerintah, edukasi masyarakat. Untuk tenaga kesehatan, edukasi masyarakat juga. Dan yang terakhir tentu untuk masyarakat, edukasi untuk masyarakat. Itu menjadi penting dan inilah yang kita kerjakan sekarang. Tapi untuk Bapak Ibu semua, tentu dengan perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang kita lakukan sekarang pada pandemi COVID, mudah-mudahan ini dapat menjadi modal penting bagi kita semua untuk menjaga daya tahan tubuh kita dengan baik. Kemudian tentu kalau harus makan daging, ya tentu dagingnya harus dimasak dengan matang. Dan upayakan kalau ada orang yang bergejala atau dicurigai bergejala dan selanjutnya tolong hubungi pihak-pihak yang berkepentingan supaya upaya tracing menjaga penularan dan selanjutnya dapat dilakukan dengan optimal dengan harapan penyakit ini kalaupun sampai masuk nantinya tidak menyebar secara luas di negara tercinta kita. Jadi sebagai ringkasan dapat saya simpulkan bahwa cacar monyet bukan seperti COVID, ini bukan penyakit baru. Jadi nampaknya kita bisa belajar dari cerita-cerita sebelumnya. Kalau COVID itu sama-sama kita belajar dari nol. Tapi memang saat ini, meskipun ini penyakit yang sudah ada hal khusus yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kasus yang muncul ini ternyata kok nggak cuma di Afrika ya, tidak cuma di negara endemis ya, tapi negara non-endemis juga ada. Dan kemudian karena ada populasi tertentu yang dilaporkan, gejalanya juga sedikit tidak khas. Jadi ini mendapatkan perhatian. Namun tentu dengan kerjasama yang baik antar semua sektor, dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan tentu masyarakat, Bapak Ibu semua. Ini adalah upaya baik dari kita semua dalam upaya untuk mencegah supaya penyakit ini tidak mewabah di negara kita. Dan yang terpenting, tolong jangan panik. Kita sudah belajar semua dari rentetan cerita ini. Nampaknya mudah-mudahan tidak se-ekstrim COVID, tapi tetap kita harus terus waspada dengan memberikan perhatian yang baik terhadap kasus ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, Dr. Nadia. Mohon izin atas waktunya. Saya agak berlama-lama sedikit sengaja supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang sesuai. Saya kira demikian, Dr. Nadia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adityo atas presentasinya yang sangat mencerahkan. Saya memang sengaja tidak men-stop Dr. Adityo bicara karena memang cuma sendiri ya dan nggak apa-apa kita agak longgar sedikit waktunya. Artinya mungkin kita bisa tambahkan nanti kalau memang ada pertanyaan yang belum jelas kita bisa tambahkan sekitar 5-10 menit. Nah, bahkan mungkin 10 menit ya izin Dr. Adityo ya supaya Bapak-bapak Ibu-ibu bisa memahami dan lebih baik kita tahu lebih dini, jadi sehingga kita bisa mewaspadai ya, seperti waktu COVID dulu tahun 2020 itu Dr. Adityo, kalau Dr. Adit ingat ya, kita bikin webinar, bukan webinar, simposium awam saat itu Januari 2020.
ya Januari 2020 saat di Indonesia dinyatakan belum masuk tuh Dokter Adit, belum masuk COVID waktu itu ya dinyatakan ya, karena kita dinyatakan masuk COVID tuh bulan Maret ya Dokter Aditya ya. Nah Januari tuh kita bikin webinar untuk seperti ini gitu ya. Jadi kita paham lebih dulu, kita tahu lebih dulu, jadi kita bisa pencegahan lebih dulu gitu ya. Itu kita bahkan saat mengadakan itu kita sudah melakukannya secara hybrid. Jadi saat orang lain mungkin belum mengenal webinar gitu ya, kita sudah melakukan itu secara hybrid. Jadi ada yang kita batasi yang hadir itu sedikit, kita tambahkan online juga. Itu untuk awam kita kerjakan juga Bapak-bapak Ibu-ibu gitu. Dengan harapan tentunya kita bisa lebih dini tahu sehingga kita bisa lebih berhati-hati gitu. Karena saya ingat setelah itu sejak bulan Februari itu kita sudah mulai banyak yang pakai masker Dokter Adit, terutama daripada sejawat kita ya sudah mulai banyak yang pakai masker. Terus saya lihat juga yang traveling di airport juga sudah mulai banyak yang pakai masker gitu. Jadi awareness kita lebih baik lah kalau kita lebih tahu lebih dini ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan Dokter Adit, mohon dijawab satu-satu karena banyak sekali. Siap, Dokter Nadia. Baik, ini ada pertanyaan tidak ada namanya dari siapa ya. Jadi selamat siang Dokter Adit, izin bertanya, WHO mengeluarkan peringatan terhadap komunitas LGBT. Kira-kira Dok, apa yang menyebabkan komunitas tersebut rawan terhadap monkeypox? Apakah perilakunya atau orientasinya? Silakan Dok. Baik, terima kasih Dokter Nadia dan kepada Bapak Ibu yang bertanya ya, karena ini anonymous jadi mohon izin saya mungkin tidak tahu. Tapi pada prinsipnya ini memang pertanyaan yang sudah kita bayangkan pasti akan disampaikan gitu. Tapi pada prinsipnya begini, WHO itu menampilkan data apa adanya. Jadi dari laporan kasus, peningkatan kasus yang ada di negara-negara tadi ya, UK, Eropa, terus kemudian beberapa di Amerika barangkali, nampaknya komunitas ini yang kemudian menjadi komunitas yang ibaratnya cukup sering didapati prevalensi kejadian dari monkeypox. Lantas tentu pertanyaannya, apa yang membuat demikian gitu? Apakah ada kekhususan atau sebetulnya apa? Nah, memang sampai sekarang dari beberapa upaya untuk mengevaluasi secara hubungan sebab akibat dan yang lain-lain, nampaknya belum bisa dikatakan bahwa memang ada kecenderungan tertentu. Tapi memang dengan tindakan yang dilakukan, ya tentu dengan, ya maaf ya, dengan hubungan yang ada, direct close contact, intimate, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya, itu yang pada akhirnya menjadi salah satu hal yang akhirnya memungkinkan bahwa penyakit ini menular lebih banyak pada kondisi tersebut. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, WHO juga meng-highlight barangkali dengan adanya hasrat dorongan tertentu, jadi akhirnya mungkin sikapnya jadi agak lebih apa ya, lebih lugas gitu. Jadi akhirnya kebutuhan dan selanjutnya itu akhirnya memungkinkan kelompok ini untuk lebih sering bertemu dan akhirnya menjadi tempat penularan. Itu juga dikatakan sebagai kemungkinan yang kedua. Tapi pada prinsipnya dengan segala kemungkinan yang ada, yang disampaikan tadi, tetap sebetulnya yang jadi kuncinya adalah direct close contact. Jadi memang tidak hanya pada populasi itu sebetulnya, siapapun yang berkontak dengan pasien cacar monyet yang memang terinfeksi, selama kontaknya itu erat dan dekat dan intens gitu, siapapun bisa tertular. Jadi tidak hanya pada kelompok itu. Tapi karena dari laporan yang ada sekarang lebih banyak pada kelompok itu, maka WHO mengatakan mungkin ada populasi target spesifik yang harus mendapatkan perhatian lebih. Jadi saya kira demikian untuk bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan ini, Dr. Nadia. Mudah-mudahan dapat membantu untuk mengerti dan bisa kita sama-sama lebih bijak untuk menyikapi. Demikian Dr. Nadia. Baik, terima kasih Dokter Adit. Jadi mungkin karena status imunodefisien ya Dokter Adit? Jadi sama ya, seperti zoster mungkin? Kalau dikatakan demikian sih enggak juga Dokter Nadia, karena kan tidak selalu mereka itu dalam kondisi imunodeficient gitu. Saya kira tidak demikian Dok. Ya, Dok. Jadi intinya sebetulnya adalah kontak dekat ya, kontak langsung dekat gitu ya, kontak langsung dekat. Ya, apapun status imunnya, ya dalam waktu yang cukup lama, apapun status imunnya akan sangat beresiko terkena monkeypox ya. Tapi mungkin ada populasi-populasi tertentu yang
lebih imunodefisien mungkin ya, Dokter Adit ya. Sehingga dengan yang kondisi lebih berisiko. ya yang lebih beresiko pada mereka yang seperti itu, sehingga yang kontak dekat lama itu menjadi lebih mudah lagi gitu mungkin ya, Dokter Adit ya. Iya, mungkin demikian. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Adit. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Yanti. Ini dokter, apakah penyakit ini sama dengan cacar Singapura? Karena ada temannya yang bilang cucunya terkena cacar Singapura. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Jadi saya juga mungkin butuh klarifikasi. Ini cacar Singapura atau flu Singapura gitu. Karena yang kita dengar selama ini lebih banyak itu adalah flu Singapura. Kalau flu Singapura itu namanya HFMD, Hands, Foot, and Mouth Disease, dengan penyebab Coxsackie virus. Jadi sebetulnya kalau yang dimaksud flu Singapura itu berbeda dengan cacar Singapura. Tapi memang di negara Singapura, cacar monyet itu sudah dilaporkan gitu. Jadi di Singapura, negara itu sudah melaporkan adanya kasus cacar monyet yang masuk. Tapi mereka juga tidak menggunakan istilah itu menjadi cacar Singapura gitu, tetap cacar monyet. Nah, yang dimaksud dengan ibu ini cacar Singapura, apakah maksudnya flu Singapura? Kalau yang dimaksud flu Singapura, tentu jawabannya ini berbeda sekali dengan penyakit cacar monyet yang kita bicarakan siang hari ini. Saya kira demikian, Dokter Nadia. Baik, terima kasih Dokter Adit. Ya memang yang kita sering dengar flu Singapura ya Dokter Adit ya, HFMD itu ya, yang tangan dan kakinya gitu, yang apa sariawan gitu ya, itu yang kita sering dengar dari terutama anak-anak ya Dokter Adit ya, sering sakitnya seperti ini ya. Baik, kalau cacar Singapura secara terminologi atau secara per definisi sih tidak ada ya Dokter Adit ya, agak berbeda memang dengan flu Singapura yang memang secara definisi kita masih terima definisi itu gitu, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dok, pada monkeypox apakah orang yang pernah terinfeksi bisa terinfeksi lagi? Atau mekanismenya seperti varicella yang hanya kena sekali seumur hidup, kemudian jika terpapar virus yang sama menjadi herpes zoster. Bagaimana dengan monkeypox ini? Silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Santi atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi tentu jawabannya monkeypox tidak sama dengan varicella. Karena dari keluarganya saja dia berbeda. Kalau monkeypox ini asal-muasalnya dari famili Poxviridae. Sementara kalau varicella zoster yang menyebabkan cacar air dan kemudian bisa menimbulkan sequelae herpes zoster, itu berasal dari famili Herpesviridae. Jadi dia asal-muasalnya beda sekali, dan tentu proses perjalanan penyakitnya juga potensial akan berbeda. Jadi artinya kalau yang ditanyakan seperti itu, apakah Santi bisa sama seperti varicella zoster? Jawabannya tidak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah monkeypox bisa menginfeksi 2 kali? Nah, ini barangkali izin, saya juga mungkin perlu menunggu data-data dan perkembangan yang ada, karena memang laporan kasus yang ada selama ini, tadi kita bisa lihat tuh angka kejadian di Afrika dan selanjutnya nampaknya tidak tinggi gitu ya. Dan tidak banyak. Jadi kalau dari situ nampaknya sih risiko untuk terjadi infeksi ulangan harusnya tidak terlalu besar atau tidak gitu ya. Dan kalau kita lihat, tadi kita sudah lihat dari taksonominya, pembagian, bahwa monkeypox ini merupakan derivat yang sama dari genus Orthopoxvirus. Jadi Poxviridae, Orthopoxvirus, kemudian ada spesies monkeypox, ada spesies smallpox. Jadi smallpox dan monkeypox ini memiliki kedekatan yang lebih baik dibandingkan dengan yang varicella zoster. Nah, kalau kita melihat cacar smallpox yang saat ini sudah dinyatakan tereradikasi dari seluruh dunia sejak tahun 1980, dari sini saja kita bisa membayangkan harusnya kalau dia monkeypox ini mirip smallpox, harusnya penyakit ini bukan penyakit yang modelnya berulang-ulang gitu. Karena smallpox saja dengan vaksinasi yang efektif dan baik, dan selanjutnya penyakit ini bisa dinyatakan tereradikasi, kasusnya tidak ada. Berarti kan efek proteksinya baik. Nah, tentu harapan kita monkeypox pun seperti smallpox. Tapi memang kembali lagi, tentu kita membutuhkan data-data yang lebih masif untuk bisa menyimpulkan hal-hal seperti ini. Jadi saya kira kita tunggu perkembangan-perkembangan secara saintifik selanjutnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Dokter Adit. Cukup jelas ya, Dokter. Tadi pertanyaannya ya dok, saya rasa Dokter Adit sudah menyampaikan dengan sangat baik ya. Baik, terima kasih dok. Lalu pertanyaan selanjutnya ini tidak ada namanya dok. Jadi apakah atau sejak kapankah seorang pasien dapat menularkan monkeypox sejak terinfeksi virus? Gitu. Jadi virulensi nih, terkait virulensi Dokter Adit. Silakan dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu.
Jadi seperti disampaikan, virus ini sudah mulai bisa menular setelah pasien itu bergejala. Jadi kalau masih dalam fase inkubasi, saat pasien belum bergejala, dinyatakan tidak menular atau belum ada potensi menular. Jadi sejak fase prodromal, yang artinya pasien sudah bergejala dengan gejala demam dan selanjutnya, dinyatakan pada fase ini pasien sudah bisa menular. Apalagi nanti kalau diikuti terus sampai dia masuk ke fase erupsi kulit. Yang ternyata fase erupsi kulitnya itu panjang tuh. Kan tadi bisa berlangsung sampai 2-3 minggu. Jadi artinya fase infeksius pasien monkeypox, kita menduga ini fase infeksiusnya agak panjang. Karena dari mulai prodromal sampai fase erupsi kulit, sampai lesi-lesi kulitnya itu kering dan lepas, itu katanya pasien masih bisa menular. Jadi kembali saya highlight, pasien mulai menular setelah bergejala. Gejala dimulai dari fase prodromal dan berakhir pada saat dia bisa melewati fase erupsi kulitnya. Jadi dari proses ini kita bisa membayangkan memang potensi menularkannya cukup panjang. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan, Dr. Nadia. Terima kasih, Dr. Adit. Jadi sejak mulai bergejala ya, Dok ya, Ya. baik itu baru bentol kecil gitu ya, atau mungkin baru tidak terlalu berasa, tapi demam termasuk nggak, Dok? Atau hanya Iya, termasuk ya, Dokter ya? iya, Jadi dari mulai fase bukan, prodromal katanya ya, sudah mulai bisa, Dr. baik. Nadia. Jadi bukan dari muncul di kulit saja ya, Dok ya, dari mulai gejala demam ya, itu sudah mulai menularkan ya, baik. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra Kurniawan. Dari ketiga fase perjalanan penyakit, apakah masa prodroma sudah bisa menularkan monkeypox ke human to human? Tadi sudah terjawab, saya rasa ya Pak Hendra ya, yang dijawab oleh Dr. Adit ya Pak. Jadi sejak prodroma sudah menularkan ya. Saya tidak tanyakan lagi ke Dr. Adit. Baik, selanjutnya Dok, bolehkah monkeypox ini diterapi dengan acyclovir? Tadi sudah ada di slide Dr. Adit, silakan Dok. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi disampaikan bahwa monkeypox ini sampai saat ini masih belum ada terapi antivirus yang spesifik. Tapi pun kalau mau dicoba, ada beberapa opsi pilihan antivirusnya, yaitu tecovirimat, cidofovir, dan brincidofovir. Sementara kalau acyclovir itu sebetulnya dikatakan efektif untuk kelompok varicella zoster, yang merupakan derivat dari herpes viridae. Jadi kalau kita coba kembali lagi ke taksonomi, kayaknya acyclovir ini memang bukan pada tempatnya untuk pox viridae gitu, karena kan familinya aja berbeda. Tapi memang secara literatur kita bisa melihat beberapa opsi terapi antivirus untuk cacar monyet ini yang dikaji ternyata memang tidak menyebutkan acyclovir. Yang disebutkan adalah 3 tadi, tecovirimat, cidofovir, dan brincidofovir. Jadi nampaknya jawabannya untuk yang pertanyaan ini adalah tidak. Saya kira demikian, Dr. Nadia. Baik, terima kasih Dok. Jadi tidak semua virus bisa diterapi acyclovir ya, Dokter Adit ya. Iya, Ya. betul dok. Mungkin pertanyaan selanjutnya kalau saya boleh menambahkan, jadi kalau ada kecurigaan misalnya, walaupun belum terbukti gitu ya Dokter Adit, kecurigaan ini suatu monkeypox, apa lebih karena seperti kita ketahui virus itu self-limiting disease gitu ya Dokter Adit, apakah lebih aman kita menunggu konfirmasi tes diagnostik ini suatu monkeypox atau tidak dengan tidak memberikan terapi antivirus apapun, atau bisa kita kasih saja dulu gitu acyclovir gitu Dokter Adit. Iya, nampaknya Terbukti ya, tergantung sebelum terbukti ya. Iya, makanya ini kembali lagi ke diagnosisnya, Dokter Nadia. Ya. Dia masuk nggak kriteria definisi yang suspek? Karena tadi definisi suspeknya monkeypox adalah ada pasien dengan ruam kulit, ditambah dengan ada gejala prodromal, satu aja, ditambah kita tidak bisa menjelaskan bahwa ini adalah penyakit yang memang kita kenal gitu. Jadi kita nggak bisa menjelaskan bahwa ini adalah cacar air misalnya. Nah, itu masuk kriteria suspek monkeypox. Jadi tentu pada bentuknya saat bukan varicella gitu ya Dok ya. Dari kulit bentuk iya, lesi kulitnya tidak seperti varicella gitu ya. iya, nampaknya demikian. Kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah lesi kulit karena varicella yang pernah kita lihat sebelumnya, maka tentu pemberian acyclovir di sini tentu tidak pada tempatnya. Karena definisi kasus yang kita hadapi saat itu adalah suspek monkeypox gitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita tunggu hasil definitifnya apakah betul monkeypox atau tidak. Tapi kalau dari awal ternyata kita analisis lebih jauh dan ternyata kita bisa menduga, oh ini kayaknya cacar air nih. Ya berarti working diagnosis kita cacar air gitu.
Kalau working diagnosis kita cacar air dari awal ya tentu kita berikan acyclovir. Jadi tergantung sekali dengan justifikasi klinis dari dokter yang Dokternya memeriksa dan ya, baik. working diagnosis yang ditegakkan. Tapi tentu dokter Nadia kan kita tidak bekerja sendiri. Kita punya sejawat yang lain, barangkali kerjasama dengan sejawat dokter kulit, dan selanjutnya saya kira ini akan memberikan manfaat juga yang besar. Baik. Saya kira demikian, dok. Baik, terima kasih Dokter Adit. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa ibu hamil lebih rentan menularkan ke bayinya? Apakah penularan selama bayi masih dalam kandungan atau setelah bayinya lahir? Baik, terima kasih atas Maksudnya pertanyaannya. vertikal atau direct contact gitu kayaknya ya Dokter Adit ya? Ya, Ya. betul. Jadi kalau untuk ini mungkin saya langsung jawab saja dari Ya. literatur dan dari data-data dikatakan vertical transmission. Jadi kayaknya per plasenta gitu dokter Nadia. Jadi dari ibu terinfeksi ke janin. Jadi mungkin bisa jadi akan ada risiko infeksi kongenital gitu. Jadi saya kira ini yang perlu mendapatkan perhatian. Baik. Terutama yang kita khawatirkan kelainan-kelainan kongenital pada bayinya ya Dokter Adit ya, yang kita khawatirkan Iya, ya, jantung dan sebagainya ya seperti juga cacar air tentunya ya Dokter Adit ya. Iya. Baik, terima kasih Dok. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Lengkong ini, Dok, apakah vesikulit monkeypox bisa terlokalisir pada satu tempat? Jadi dermatom seperti herpes zoster gitu misalnya ya, jadi satu sisi gitu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak David. Tentu jawabannya tidak. Karena lesi-kulit yang terlaporkan, yang kita lihat tadi bersama-sama dari gambar-gambar yang ada, nampaknya lesinya luas. Dan memang kalau dilihat pola penyebarannya untuk penyakit cacar monyet ini, lesi penyebarannya itu mengikuti pola sentrifugal. Jadi dia menyebar gitu kayaknya. Dan seluruh organ tubuh dapat terdampak. Jadi tidak mengikuti dermatomal seperti layaknya penyakit herpes zoster yang merupakan kelanjutan dari infeksi varicella zoster. Saya kira demikian, Dokter Nadia. Baik, terima kasih Dokter Aziz. Jadi kalau mendidih agak jauh gitu ya Dok ya, kalau secara bentuk ya. Tapi mungkin kalau dengan varicella masih sama ya Dok ya, bentuk penyebarannya sentrifugal ya, hanya bentuk lesinya yang berbeda gitu ya Dok ya. Baik Dok, ini saya rasa tadi sudah dijawab oleh Dokter Adit, bagaimana pada pasien imunokompromis terkendali, bagaimana progres tertular penyakit monkeypox. Tadi kurang lebih sama saja ya Dokter Adit ya, karena prinsipnya adalah kontak langsung tadi Pak Hendra ya, jadi kontak dekat langsung dan berlangsung lama, prinsipnya itu. Baik pada mereka yang HIV ataupun imunokompromis ataupun yang tidak akan sama gitu resiko terkenanya, mungkin begitu ya Dokter Adit ya. Baik, selanjutnya ini, apakah virus monkeypox akan bermutasi seperti virus COVID-19? Nah ini Dokter Adit nih. Nah, Dokter Adit ini ahlinya virus, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia memang ahli penyakit infeksi, tapi subspesialisnya lagi, subnya lagi itu virus gitu ya. Jadi silakan Dokter Adit. Aduh, Dokter Nadia, ini luar biasa. Ini saya harus banyak belajar ini karena pertanyaan ini susah-susah semua ini, Dokter Nadia. Jadi kembali lagi ya untuk menjawab pertanyaan ini ya, Bapak Ibu, ya nampaknya kita butuh data. Lagi-lagi setiap kita berupaya untuk menjawab, mengklarifikasi informasi, itu data itu penting sekali. Dan kembali lagi, karena kita belum ada pengalaman khusus terkait dengan virus ini, tentu kita belum bisa menjawab apakah nanti modelnya akan sama seperti COVID-19 di mana dia akan terus bermutasi. Tapi, ya ada tapinya. Kita kan juga punya punya rasionalisasi, judgment, dan kita bisa melihat contoh-contoh penyakit virus yang lain. Jadi kita modeling. Nah, modelingnya lagi-lagi kalau monkeypox kita mungkin lebih banyak modelingnya nanti mendekati smallpox gitu. Kenapa? Karena smallpox, monkeypox itu berasal dari keturunan yang sama gitu ya, dari Poxviridae, orthopox virus dan selanjutnya. Dan kalau smallpox itu ternyata bisa dinyatakan tereradikasi dari seluruh dunia, artinya respons antibodi yang terbentuk baik secara vaksinasi maupun yang lain itu efektif untuk menjaga supaya virus ini tidak menular, sehingga akhirnya dia bisa hilang dari dunia sejak tahun 1980. Dan artinya apa? Kalau demikian adanya, berarti kemampuan, ini saya nggak bilang pasti ya, karena kita butuh data. Tapi kita berasumsi, kita menduga. Kalau begitu adanya, barangkali memang kemampuan mutasi virus ini tidak seperti COVID. Dimana kalau COVID itu ya kita baca media aja, sekarang udah keluar BA4 lah, BA5 lah, BA2751 lah, BA berapa lah gitu ya.
Belum lagi itu yang Omikron, ini baru Omikron yang kita lihat. Sebelumnya kita pernah Alpha, Beta, Delta, dan selanjutnya, sempat ada Lambda, Mu, dan selanjutnya, dan artinya nampaknya kalau di head to head dengan COVID-19, nampaknya sih kita melihat jurusnya monkeypox ini mudah-mudahan tidak secanggih jurusnya COVID-19, kalau kita duga. Tapi kembali lagi, fakta dan data nanti yang akan berbicara. Saya kira demikian, Dokter Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Adit. Jadi eh, sekali lagi kewaspadaan ini perlu ya, pengetahuannya juga sangat perlu untuk kita lebih waspada, tapi kita juga tidak over ketakutan gitu ya, Dokter Adit ya. Tapi kita tahu ada apa sih atau apa sih yang kita perlu ketahui terkait ini ya, terkait monkeypox ini ya. Baik, apakah sudah ada regimen terapi yang virus cacar monyet? Tadi sudah dijawab ya, Dokter Adit ya, terkait ini ya dok, obat-obat antivirus yang sudah ada yang bisa digugakan ya. Lalu pertanyaan lagi, kira-kira kapan seorang butuh vaksin Tapi cacar masih monyet? dalam studi ya dok ya. Ya, Jadi masih belum dalam fix studi, jadi regimen, tidak ini masih dipakai. dalam tahap studi. Ya, Belum jadi fix regimen ya. belum dipakai seperti COVID yang sudah ada. Ini hasil penelitiannya gitu ya, Dokter Adit ya. Jadi sekarang karena lagi-lagi ini penyakit baru ya, Dokter Adit ya. Penyakit yang masih terus dikaji gitu dok. Jadi meskipun dia penyakit lama, tapi karena kasusnya tidak banyak, jadi mungkin tidak terlalu heboh kayak COVID ya. Tapi sekarang dengan penambahan kasus, apalagi muncul di negara non endemis, Ya. terus lebih cepat gitu sekarang. Mungkin Ya. itu sih dok. Jadi penyakit yang karena jumlahnya tidak besar, jadi kalau muncul jadi terlihat gitu Dokter Adit ya. Agak berbeda dengan COVID yang benar-benar baru ya, yang benar-benar baru yang kita sangat tergagap-gagap lah bisa dibilang saat pertama kali mendapatkan itu ya. Baik, terima kasih dok. Lalu apakah seorang perlu vaksin cacar monyet? Kapan? Kapan kira-kira? Dan berlaku berapa lama? Nah, ini juga pertanyaan yang saya belum bisa jawab secara lugas ya. Karena kalau kita lihat dari WHO sendiri, mereka juga mengeluarkan statement bahwa semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk vaksinasi. Jadi WHO kayaknya masih meng-highlight mungkin populasi-populasi yang berisiko lebih yang mungkin harus mendapatkan vaksinasi terlebih dulu gitu. Jadi kembali lagi, kayaknya untuk saat ini kan, tapi kita juga harus belajar, kita harus melihat contohnya di COVID ya, bahwa perkembangan advis itu juga berubah, makanya semua aturan main di COVID itu jatuhnya living gitu. Artinya living itu artinya dia bisa berubah. Living guidelines, panduannya berubah, panduan berubah, mengikuti apa? Mengikuti perkembangan informasi dan selanjutnya. Nah, untuk saat ini terkait dengan cacar monyet, kalau dari WHO nampaknya memang vaksinasi itu masih dikhususkan bagi populasi-populasi tertentu. Tapi tentu kembali lagi kita perlu melihat perkembangan kabar beritanya, kalau ternyata memang nanti vaksinnya ternyata dibutuhkan untuk semua lini, ya barangkali, dan sudah ada anjuran gitu, ya barangkali tentu kita kerjakan. Tapi kalau belum, ya kita mengikuti aturan main yang berkembang secara global di seluruh dunia. Jadi saya kira untuk itu saya belum bisa jawab dengan firm, karena tentu kita harus melihat perkembangannya, Dokter Nadia. Baik, ya baik, karena terkait public policy ya, Dokter Adit ya, kita mesti lihat kebijakan publik itu kita mesti melihat. Jadi gini Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kalau terkait kebijakan publik kita mesti melihat data yang ada pertama, lalu mesti lihat kebijakan dari negara juga tentunya dan juga kebijakan dari Badan Dunia biar sama-sama nanti kita sepakat gitu ya. Ini mesti disepakati bersama. Demikian Bapak Ibu untuk terkait vaksin ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir saya rangkum saja Dokter Adit. Untuk cacar monyet apakah bisa kontak lewat alat makan atau alat perantara air dan sekaligus ini pertanyaan mungkin tidak hanya cacar monyet ya Dokter Adit ya, tapi pasien-pasien varicella juga sering bertanya ini apakah boleh mandi atau tidak. Ini mungkin pertanyaan terakhir Dokter Adit. Silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Jadi untuk yang pertama, kalau tadi WHO sudah mengatakan kontak dengan objek yang tercemar, itu dikatakan bisa menjadi salah satu potensi penularan. Tentu ya sendok dan yang lain-lain yang memang dipakai makan dan kebetulan mungkin di mulutnya ada luka dan kemudian belum dicuci dan digunakan makan lagi oleh orang lain, mungkin bisa jadi itu termasuk definisi objek tercemar yang pada akhirnya bisa menjadi potensi penularan. Jadi sebaiknya kalau memang nanti kasusnya sampai ada dan ada
istilahnya mungkin ada anggota keluarga yang harus terdampak misalnya, ya barangkali pemisahan-pemisahan itu tetap akan menjadi kunci penting di dalam mencegah penularan. Tapi tentu kembali lagi karena kasusnya belum ada, Dokter Nadia, Bapak Ibu, kasusnya belum ada, tentu kita sama-sama harus melihat perkembangannya. Dan tadi seperti disampaikan Dokter Nadia, public policy untuk regulasi komunitas ini harus kita perhatikan dan kita harus bersikap mengikuti apa yang ditetapkan oleh negara. Kalau seandainya nanti kasusnya masuk dan yang bersangkutan harus dikarantina di tempat tertentu gitu, contohnya kayak misalnya COVID kemarin dianjurkan di Wisma Atlet terlebih dahulu dan selanjutnya, ya tentu untuk kebaikan bersama ini harus kita ikuti dan tentu regulasi-regulasi pencegahan ini juga harus kita taati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh mandi atau tidak? Jadi sama seperti cacar ya. Mandi itu sebetulnya kan rinsing, jadi membersihkan kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang menempel di kulit. Karena kalau cacar air ya, saya contohnya cacar air aja modelingnya. Kalau cacar air itu kulitnya kan luka, mengelupas jadi koreng dan selanjutnya. Nah, pada saat dia terkelupas, maka barrier alamiahnya juga jadi terbuka. Nah, pada saat itu bakteri yang ada di lingkungan mungkin nempel di kulit kita dan selanjutnya itu bisa nempel dan akhirnya menimbulkan infeksi. Nah, dengan mandi sebetulnya hal ini akan secara natural membersihkan gitu, membersihkan hal-hal yang tidak baik, kuman-kuman yang tidak baik yang barangkali memang menempel di permukaan. Jadi untuk cacar saja mandi itu dianjurkan. Tapi memang dikatakan mandinya kalau bisa lebih dianjurkan dengan air biasa atau air dingin gitu. Karena kalau pakai air panas itu perihnya setengah mati, Dokter Nadia. Perihnya dari cacar air itu kalau pakai air panas setengah mati dan dikhawatirkan malah jadi membuat tidak nyaman. Tapi kalau dengan air dingin, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengurangi rasa tersebut. Dan pun kalau Bapak Ibu mau pakai sabun, dianjurkan dengan sabun yang tidak iritatif. Jadi barangkali seperti sabun baby itu akan memberikan efek yang lebih baik terhadap rasa tidak nyaman dan hal-hal lain pada kulitnya. Jadi saya kira demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan dua pertanyaan ini, Dokter Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Adit atas penjelasannya. Terima kasih atas waktunya juga. Saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab ya. Kita agak lewat sedikit 10 menit, tapi melihat antusiasme dari bapak-bapak, ibu-ibu semua dan teman-teman semua, ini kita senang sekali ya, karena sekali lagi untuk kita bisa bersikap tentu kita harus ilmu pengetahuan dulu gitu ya, kita mesti tahu dulu apa yang kita hadapi sehingga juga kita bisa bersikap dengan tepat ya. Jadi terkait cacar monyet ini sampai saat ini belum masuk ke Indonesia ya, kita syukuri bersama itu. Tapi seperti juga kalau kita berkaca pada COVID 2 tahun yang lalu ya, awalnya tidak masuk tapi masuk. Kalau kita bisa waspada lebih baik ya, tentu kita sudah tahu dari sekarang apa yang bisa menyebabkan penularan ya, bagaimana cara menghindarinya ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa penularan melalui kontak langsung dekat dan lama ya, itu sudah satu titik yang harus kita hindari ya. Lalu ini tadi kalau dikatakan Dr. Adityo adalah memang penyakit ini seperti smallpox tadi ya, seperti cacar. Jadi kita harapkan mungkin walaupun tidak ada yang pasti dunia kedokteran, mudah-mudahan tidak sebanyak mutasi-mutasi seperti COVID, tapi tetap harus diwaspadai karena yang tadinya kalau virus itu Bapak-bapak, Ibu-ibu kesannya ringan tapi bisa jadi berat pada beberapa populasi tertentu gitu ya. Jadi pada beberapa orang tertentu atau beberapa populasi tertentu, virus-virus yang ringan pun pada orang biasa, misalnya pada orang yang tidak, pada satu orang, pada orang yang lain bisa sangat berat gitu ya. Nah, ini juga harus kita waspadai ya. Tapi yang harus diingat juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita waspada, kita jadi tidak perlu takut berlebihan ya, dan juga kita ingat bahwa saat ini COVID pun masih ada gitu ya, Dokter Adit ya. Jadi kita tetap harus sesuai protokol kesehatan ya, untuk meminimalisir penularan COVID, karena COVID juga masih sangat tinggi saat ini, walaupun dengan kadar atau dengan tingkat keberatan ya, dengan tingkat keberatan yang tidak seberat katakanlah tahun lalu ataupun awal tahun ini, tapi tetap masih ada dan tinggi, dan terutama di usia sekolah ya, itu juga harus kita waspadai. Dan adanya penyakit-penyakit baru juga harus kita waspadai bersama supaya kita sama-sama paham
akan kesehatan masyarakat ya, kesehatan individu yang kemudian akhirnya akan merefleksikan kesehatan kita sebagai bangsa di dalam sebuah negara tentunya ya. Saya rasa saya akhiri dulu acara kita siang ini. Terima kasih Dr. Adityo atas pencerahannya, atas lecture-nya atau atas kuliahnya yang sangat menarik, atas sharing-nya yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat tentunya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti webinar kita kali ini ya. Saya rasa banyak juga sejawat dokter kita yang masih ikut ternyata, walaupun Dr. Adit 2 hari yang lalu juga sudah sempat sharing untuk sejawat dokter sebenarnya Dr. Adit ya, tapi memang mungkin yang belum sempat ikut waktu itu bisa ikut kali ini juga untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang non medis juga semoga bisa mengambil manfaat yang banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa lagi di acara PABDI webinar awam berikutnya yang bisa dilihat di media sosial kami, Instagram PABDI dan juga Facebook PABDI untuk info-info yang lain. Saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.